Cinta selalu digambarkan sebagai sesuatu yang indah, penuh warna, dan memberi kebahagiaan. Namun jarang sekali kita mau melihat bahwa cinta juga punya sisi gelap. Sisi yang bisa mengubah seseorang yang lembut menjadi penuh amarah, sisi yang bisa membuat manusia kehilangan akal sehatnya, dan sisi yang kadang justru lebih menakutkan daripada kebencian itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang sisi gelap terdalam dari cinta, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan video edukatif berikutnya seputar filsafat, psikologi, dan sains lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar kalian mengenai pendapat tentang cinta. Bagikan ke teman kalian jika mengalami hal yang sama. Mari kita mulai. Cinta selalu digambarkan sebagai sesuatu yang indah, hangat, dan penuh kebahagiaan. Hampir semua lagu, puisi, novel, hingga film besar pernah menempatkan cinta sebagai pusat cerita. Ia digambarkan sebagai alasan seseorang bertahan hidup, sebagai sumber kekuatan, bahkan sebagai tujuan akhir dari kehidupan itu sendiri. Namun, di balik gambaran manis itu, ada sisi gelap yang jarang disentuh secara jujur. Cinta bukan hanya tentang senyuman, bukan hanya tentang pelukan yang menghangatkan, dan bukan pula sekadar kisah bahagia yang menutup dengan kata selamanya. Cinta, dalam wujudnya yang lebih kompleks, bisa menjadi racun, bisa melukai, bahkan bisa menghancurkan manusia. Untuk memahami mengapa hal itu bisa terjadi, kita harus berangkat dari dasar, yaitu, apa sebenarnya cinta menurut sains dan psikologi. Dalam dunia psikologi, cinta tidak dipandang sebagai sesuatu yang misterius semata. Ia bukan sekadar puisi atau metafora, melainkan sebuah konstruksi yang nyata, yang bisa diukur melalui aktivitas otak, perubahan hormon, dan pola perilaku. Para peneliti seperti Helen Fisher, seorang antropolog biologis, menjelaskan bahwa cinta sebenarnya adalah kombinasi dari sistem biologis yang berkembang melalui evolusi untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Menurutnya, ada 3 sistem utama dalam otak yang berperan, yaitu nafsu seksual, ketertarikan romantis, dan keterikatan jangka panjang. Ketiganya bekerja sama, tetapi tidak selalu berjalan selaras. Nafsu seksual mendorong manusia untuk mencari pasangan, ketertarikan romantis membuat seseorang terobsesi hanya pada satu individu, dan keterikatan memastikan adanya ikatan emosional yang bertahan cukup lama untuk membesarkan anak. Jika dilihat dari sisi neurologi, cinta memicu aktivitas di area otak yang sama dengan ketika seseorang menggunakan obat-obatan adiktif. Saat jatuh cinta, otak membanjiri tubuh dengan dopamin, neurotransmitter yang memunculkan perasaan euforia, semangat, dan motivasi tinggi. Dopamin ini membuat seseorang merasa dunia tampak lebih indah ketika bersama orang yang dicintai. Di sisi lain, ada oksitosin dan vasopresin yang memperkuat ikatan emosional, terutama saat seseorang berada dalam kedekatan fisik. Oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta karena perannya dalam mempererat ikatan antara pasangan, bahkan juga antara ibu dan anak. Namun, cinta bukan hanya soal dopamin dan oksitosin. Ada pula serotonin, hormon yang biasanya berhubungan dengan stabilitas mood. Menariknya, saat seseorang jatuh cinta, kadar serotonin justru turun, dan kondisi ini mirip dengan gejala gangguan obsesif-kompulsif. Inilah salah satu alasan mengapa orang yang sedang jatuh cinta bisa terobsesi pada pasangannya, terus memikirkan mereka tanpa henti, dan sulit fokus pada hal lain. Secara psikologis, cinta pada tahap awal bisa membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya. Selain itu, ada juga hormon kortisol, hormon stres, yang ikut naik ketika seseorang jatuh cinta. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang baru memulai hubungan seringkali memiliki kadar kortisol yang lebih tinggi, menandakan adanya tekanan dan kecemasan. Ini menjelaskan mengapa fase awal percintaan seringkali penuh kegelisahan, rasa takut kehilangan, rasa khawatir apakah cinta ini akan berbalas, hingga perasaan tidak aman yang terus menghantui. Jadi, cinta dalam pandangan sains adalah fenomena kompleks yang melibatkan otak, hormon, dan psikologi manusia. Ia adalah hasil dari jutaan tahun evolusi, memastikan manusia bisa berkembang biak, membentuk ikatan, dan bertahan hidup dalam kelompok sosial. Tetapi di balik fungsi biologis yang tampak mulia itu, tersimpan juga potensi masalah.
Karena sama seperti obat yang bisa menyembuhkan tetapi juga bisa menimbulkan kecanduan, cinta bisa memberi kebahagiaan luar biasa sekaligus membawa penderitaan mendalam. Sejak masa Yunani kuno, filsafat juga ikut mencoba menjelaskan apa itu cinta. Plato misalnya, dalam karyanya Symposium, melihat cinta bukan hanya sebagai daya tarik fisik, tetapi juga sebagai dorongan menuju sesuatu yang lebih tinggi, yakni pencarian keindahan yang sempurna. Namun, Plato juga menyadari bahwa cinta seringkali menjebak manusia dalam ilusi, membuat mereka terikat pada bayangan kebahagiaan yang mungkin tidak pernah benar-benar ada. Dari sini kita bisa mulai melihat bahwa bahkan dalam pandangan klasik, cinta selalu memiliki dua wajah, satu yang mengangkat, dan satu lagi yang menjatuhkan. Sains modern dan filsafat klasik sama-sama menunjukkan bahwa cinta bukan sekadar perasaan sederhana. Ia adalah kekuatan yang bisa membentuk dan meruntuhkan kehidupan manusia. Jika dopamin yang terlalu tinggi bisa menjerumuskan ke dalam obsesi, maka keterikatan yang terlalu kuat bisa berubah menjadi ketergantungan. Jika Plato mengingatkan akan ilusi cinta, maka psikologi menunjukkan betapa rapuhnya pikiran manusia ketika diperdaya oleh sistem otaknya sendiri. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membongkar sisi gelap cinta, penting untuk memahami bahwa apa yang kita sebut cinta sesungguhnya adalah sebuah mekanisme yang rumit, sebuah permainan antara tubuh, otak, dan perasaan. Ketika semua itu bekerja seimbang, cinta bisa menjadi sumber kebahagiaan. Tetapi ketika salah satunya terlalu dominan, cinta bisa berubah menjadi sumber penderitaan. Ketika kita berbicara tentang cinta, kebanyakan orang langsung membayangkan kebahagiaan yang datang darinya. Tetapi psikologi modern telah lama mengungkapkan bahwa cinta tidak selalu menghasilkan perasaan positif. Di balik senyuman dan janji manis, ada gejolak emosional yang bisa membuat seseorang kehilangan kendali atas hidupnya. Dan disinilah letak sisi gelap cinta. Mari kita mulai dengan obsesi. Seperti yang sudah disebutkan pada bagian pertama, saat seseorang jatuh cinta, kadar serotonin dalam otak cenderung menurun, membuat pikiran terfokus secara berlebihan pada satu orang. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang baru jatuh cinta memiliki pola aktivitas otak mirip dengan mereka yang mengalami gangguan obsesif-kompulsif. Itulah sebabnya orang yang sedang dimabuk cinta seringkali terus-menerus memikirkan pasangannya, mengulang-ulang percakapan dalam kepala mereka, hingga sulit berkonsentrasi pada pekerjaan atau aktivitas lain. Obsesi ini bisa tampak romantis pada awalnya, tetapi jika dibiarkan, ia dapat berkembang menjadi masalah serius, menguras energi mental, dan menghambat produktivitas. Selain obsesi, ada juga fenomena kecanduan cinta. Ketika otak membanjiri tubuh dengan dopamin, sensasi yang muncul tidak jauh berbeda dengan efek obat-obatan seperti kokain. Cinta memberikan euforia, membuat seseorang merasa bersemangat, bahkan rela melakukan apa saja demi mempertahankan hubungan tersebut. Tetapi, seperti semua bentuk kecanduan, ketika sumber cinta itu hilang atau menjauh, tubuh dan pikiran mengalami gejala putus cinta yang mirip dengan putus zat adiktif. Rasa gelisah, depresi, kehilangan motivasi, bahkan gangguan tidur adalah reaksi biologis yang nyata. Inilah sebabnya banyak orang mengatakan bahwa cinta bisa bikin sakit, karena memang ada dasar ilmiahnya. Cinta bisa menimbulkan gejala withdrawal yang tidak kalah berat dari kecanduan substansi. Kemudian ada posesif. Dalam hubungan cinta, kebutuhan akan keterikatan seringkali berubah menjadi kebutuhan untuk memiliki. Psikologi menjelaskan bahwa perasaan insecure atau rasa tidak aman dapat mendorong seseorang untuk mengendalikan pasangannya. Mereka mulai membatasi pergaulan, melarang pasangan berinteraksi dengan orang lain, hingga mencoba mengatur setiap aspek kehidupan pasangannya. Pada tahap awal, perilaku ini seringkali dibungkus dengan kalimat manis seperti, "Aku hanya peduli," atau "Aku takut kehilangan." Tetapi lama-kelamaan, posesif bisa berubah menjadi bentuk pengendalian yang mengekang kebebasan individu. Dari sinilah muncul konflik, pertengkaran, dan bahkan kekerasan dalam hubungan. Sisi gelap cinta juga tampak jelas dalam rasa cemburu. Dari perspektif evolusi, cemburu memiliki fungsi bertahan hidup. Ia mencegah seseorang kehilangan pasangan dan memastikan keberlangsungan keturunan. Tetapi dalam kehidupan modern, cemburu seringkali tidak lagi proporsional.
Sebuah pesan singkat dari teman lawan jenis, keterlambatan balasan pesan, atau sekadar senyuman kepada orang asing bisa memicu konflik besar. Cemburu membuat seseorang membayangkan skenario yang belum tentu nyata, dan seringkali lebih menyakitkan daripada kenyataan itu sendiri. Dalam psikologi, cemburu ekstrim bahkan dikategorikan sebagai gangguan delusi, di mana seseorang benar-benar yakin bahwa pasangannya tidak setia meskipun tidak ada bukti yang mendukung. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa cinta memiliki potensi untuk melahirkan kecemasan mendalam. Banyak orang yang terjebak dalam rasa takut kehilangan, rasa takut ditinggalkan, hingga rasa takut tidak cukup baik untuk pasangannya. Ketika cinta menjadi pusat hidup, maka bayangan akan kehilangan cinta itu bisa menghantui setiap hari. Kecemasan ini bisa tumbuh menjadi gangguan mental serius, seperti anxiety disorder atau depresi. Penelitian menunjukkan bahwa patah hati bahkan bisa memengaruhi kesehatan fisik. Ada kondisi medis yang disebut broken heart syndrome, di mana stres emosional yang ekstrim akibat kehilangan cinta memengaruhi fungsi jantung dan menimbulkan gejala mirip serangan jantung. Jadi, ungkapan hati yang hancur bukan hanya metafora, tetapi nyata terjadi pada tubuh manusia. Lalu mari kita lihat bagaimana cinta bisa menjadi sumber penderitaan ketika hubungan berakhir. Patah hati adalah salah satu pengalaman emosional paling menyakitkan dalam hidup manusia. Saat cinta berakhir, otak mengalami penurunan drastis dalam dopamin dan oksitosin, membuat seseorang merasa hampa dan kehilangan arah. Ini mirip dengan fase depresi, di mana segala sesuatu tampak tidak berarti. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa rasa sakit akibat patah hati diolah oleh otak di area yang sama dengan rasa sakit fisik. Itu sebabnya orang yang patah hati sering berkata bahwa mereka benar-benar merasa sakit di dada atau perut. Rasa sakit itu nyata, karena otak mempersepsikannya sama dengan rasa sakit fisik. Tidak berhenti sampai di sana, patah hati bisa memicu perilaku destruktif. Beberapa orang mencoba melupakan sakit itu dengan cara-cara berisiko, seperti penyalahgunaan alkohol, perilaku seksual berlebihan, atau bahkan tindakan menyakiti diri sendiri. Dari sudut pandang psikologi klinis, ini adalah bentuk maladaptasi, usaha untuk melarikan diri dari rasa sakit emosional, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Disinilah cinta memperlihatkan sisi paling gelapnya. Ia bisa mendorong manusia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat hanya untuk mengurangi penderitaan sesaat. Semua fenomena ini menunjukkan bahwa cinta tidak hanya menghasilkan kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan psikologis. Obsesi membuat seseorang kehilangan kebebasan berpikir, kecanduan membuatnya kehilangan kendali, posesif mengekang pasangan, cemburu meracuni hubungan, kecemasan merusak kesehatan mental, dan patah hati meninggalkan luka yang dalam. Dari sudut pandang ilmiah, semua ini adalah konsekuensi dari cara otak dan hormon bekerja. Dari sudut pandang manusia, semua ini adalah bukti betapa rapuhnya kita ketika berhadapan dengan sesuatu yang bernama cinta. Jika pada bagian sebelumnya kita telah melihat bagaimana cinta dapat menjerumuskan seseorang melalui mekanisme psikologis dan biologis, maka sekarang kita akan menelusuri sisi lain yang tidak kalah gelap, yaitu bagaimana cinta beroperasi dalam ranah sosial. Sebab cinta tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Ia selalu muncul dalam konteks hubungan antar individu, dengan aturan sosial, norma budaya, dan dinamika kekuasaan yang menyertainya. Dan disinilah cinta sering berubah wujud menjadi alat manipulasi, kekerasan, ketergantungan, bahkan eksploitasi. Mari kita mulai dari manipulasi. Dalam banyak hubungan, cinta sering dijadikan alasan untuk mengendalikan orang lain. Seseorang bisa berkata, "Aku melakukan ini karena aku mencintaimu," padahal sesungguhnya yang ia lakukan adalah bentuk pengendalian. Manipulasi dalam cinta bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari gaslighting, di mana seseorang membuat pasangannya meragukan realitas dan kewarasannya sendiri, hingga emotional blackmail atau pemerasan emosional. Ungkapan seperti, "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus menurut padaku," adalah contoh sederhana bagaimana cinta dipelintir menjadi alat tekanan. Dari perspektif psikologi sosial, ini adalah bentuk dominasi yang dibungkus dengan sentimen emosional. Akibatnya, korban sering merasa bersalah, meskipun sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Manipulasi semacam ini seringkali menjadi pintu masuk menuju bentuk kekerasan yang lebih nyata.
Hubungan yang pada awalnya penuh janji manis bisa berubah menjadi arena kekerasan verbal, psikologis, bahkan fisik. Kekerasan dalam hubungan intim adalah salah satu masalah sosial yang paling kompleks di seluruh dunia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaku sering menggunakan cinta sebagai pembenaran. Mereka berkata bahwa rasa cemburu adalah tanda cinta, bahwa kekerasan dilakukan karena rasa sayang yang berlebihan. Padahal kenyataannya, itu adalah bentuk pengendalian dan dominasi. Ironisnya, korban seringkali terjebak dalam keyakinan yang sama, merasa bahwa penderitaan yang mereka alami adalah bagian dari cinta sejati. Inilah paradoks berbahaya yang menjadikan cinta tidak hanya sebagai sumber kebahagiaan, tetapi juga sebagai alat penindasan. Dari sinilah muncul fenomena ketergantungan emosional. Ketika seseorang menempatkan cinta sebagai pusat hidup, ia bisa kehilangan identitas dan otonomi dirinya. Ia merasa tidak bisa hidup tanpa pasangan, sehingga rela menerima perlakuan buruk demi mempertahankan hubungan. Psikologi menyebut kondisi ini sebagai kodependensi, sebuah pola relasi tidak sehat di mana satu pihak terus memberi, sementara pihak lain terus mengambil. Dalam kondisi ini, cinta tidak lagi menjadi hubungan setara, melainkan ketergantungan yang melemahkan. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang toksik bukan karena mereka bahagia, melainkan karena mereka takut kehilangan. Mereka menganggap penderitaan lebih baik daripada kesepian. Padahal, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini bisa menghancurkan harga diri, membunuh semangat hidup, dan merusak kesehatan mental. Cinta juga bisa menjadi ladang eksploitasi, terutama dalam masyarakat modern yang kerap mengaitkan cinta dengan materi dan status sosial. Banyak kasus menunjukkan bagaimana cinta digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ada orang yang menikah bukan karena cinta, tetapi karena kekayaan, status, atau pengaruh pasangannya. Dalam konteks ini, cinta dipalsukan menjadi alat transaksi. Filosofisnya, hal ini menunjukkan bagaimana nilai luhur cinta bisa direduksi menjadi sekadar instrumen ekonomi. Psikologinya, hal ini bisa melahirkan hubungan yang dangkal, penuh kepura-puraan, dan rawan berakhir dengan kekecewaan. Dalam masyarakat yang patriarkal, cinta bahkan sering dijadikan justifikasi untuk mengontrol perempuan. Budaya menanamkan gagasan bahwa perempuan harus berkorban demi cinta, harus mengalah, harus setia apapun yang terjadi. Narasi ini tidak jarang membuat perempuan terjebak dalam relasi yang penuh kekerasan, namun merasa tidak berhak keluar karena takut dicap gagal menjaga cinta. Sebaliknya, laki-laki juga bisa menjadi korban ketika ekspektasi sosial menuntut mereka selalu menjadi pelindung, pencari nafkah, atau pihak yang tidak boleh lemah. Dalam dua kasus ini, cinta menjadi beban sosial, bukan lagi sumber kebahagiaan. Fenomena sosial yang tidak kalah menarik adalah bagaimana cinta bisa melahirkan fanatisme buta. Kita sering mendengar ungkapan, cinta itu buta, dan dalam banyak kasus, itu benar adanya. Orang yang mencintai pasangannya secara berlebihan bisa menutup mata terhadap keburukan, kesalahan, bahkan pelanggaran moral yang dilakukan pasangan. Mereka rela menoleransi pengkhianatan, kebohongan, atau kekerasan hanya karena cinta. Dalam perspektif sosiologi, hal ini bisa dijelaskan sebagai bentuk loyalitas emosional yang melebihi rasionalitas. Cinta dalam hal ini justru menumpulkan nalar kritis, menjadikan seseorang mudah dimanfaatkan, bahkan dieksploitasi. Lebih jauh lagi, cinta juga bisa memengaruhi dinamika kelompok sosial yang lebih besar. Dalam skala kecil, kita bisa melihat bagaimana hubungan asmara memicu konflik dalam keluarga, pertemanan, atau komunitas. Dalam skala lebih luas, sejarah mencatat banyak tragedi besar yang dipicu oleh cinta. Dari kisah Perang Troya yang konon berawal dari cinta Paris kepada Helena, hingga berbagai perpecahan politik yang disulut oleh relasi pribadi para pemimpin. Semua itu menunjukkan bahwa cinta bukan hanya urusan privat, tetapi bisa merambat menjadi urusan publik yang menimbulkan dampak besar. Sisi gelap cinta dalam ranah sosial ini memperlihatkan bahwa cinta adalah kekuatan yang ambigu. Ia bisa memperkuat solidaritas, tetapi juga bisa melahirkan manipulasi. Ia bisa membangun keluarga, tetapi juga bisa menjadi alasan terjadinya kekerasan domestik. Ia bisa menjadi perekat dalam masyarakat, tetapi juga bisa memicu perang dan perpecahan. Dari kacamata psikologi sosial,
cinta harus dipahami bukan hanya sebagai emosi individu, melainkan juga sebagai konstruksi budaya yang syarat kepentingan. Dari kacamata filsafat, hal ini memperlihatkan bahwa cinta tidak pernah netral. Ia selalu dipengaruhi oleh relasi kuasa, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, sisi gelap cinta pada level sosial tidak kalah mengerikan daripada sisi gelap pada level psikologis. Karena pada level ini, penderitaan yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga bisa merambat ke keluarga, komunitas, bahkan bangsa. Ketika cinta dimanipulasi, disalahgunakan, dan dieksploitasi, maka ia berhenti menjadi kekuatan yang memuliakan manusia. Sebaliknya, ia berubah menjadi instrumen penindasan, luka, dan kehancuran sosial. Sejak awal peradaban, cinta bukan hanya menjadi urusan hati, melainkan juga menjadi bahan renungan para filsuf. Mereka melihat cinta bukan sekadar emosi yang datang dan pergi, melainkan fenomena eksistensial yang membentuk hidup manusia. Filsafat, dengan ketajaman analisisnya, berusaha menyingkap tabir di balik rasa cinta, menelusuri maknanya, serta membongkar paradoks yang tersembunyi di dalamnya. Dan dari sana, kita bisa melihat bagaimana para pemikir besar justru banyak menyoroti sisi gelap cinta. Plato adalah salah satu tokoh pertama yang secara serius mengulas cinta. Dalam karyanya yang berjudul Symposium, Plato menggambarkan cinta, atau eros, sebagai dorongan yang membawa manusia menuju keindahan dan kebenaran. Menurutnya, cinta dimulai dari ketertarikan fisik, lalu berkembang menuju kecintaan pada jiwa, hingga akhirnya mencapai cinta pada ide-ide yang abadi. Namun, meskipun terdengar luhur, Plato juga menyadari sisi gelap cinta. Ia mengatakan bahwa cinta sering membuat manusia terjebak pada bayangan, bukan pada realitas. Cinta bisa menjebak kita dalam ilusi bahwa kebahagiaan hanya ada pada diri orang lain. Dengan kata lain, Plato mengingatkan bahwa cinta bisa menjadi jebakan yang menjauhkan manusia dari kebebasan berpikir dan pencarian kebenaran sejati. Beralih ke Aristoteles, murid Plato yang lebih realistis, ia memandang cinta dalam kerangka persahabatan. Menurutnya, cinta yang ideal adalah cinta yang berbasis pada kebaikan, bukan sekadar pada kenikmatan atau manfaat. Tetapi Aristoteles juga menyinggung bahwa kebanyakan manusia justru mencintai karena keuntungan pribadi. Mereka mencintai orang lain selama orang itu memberi manfaat atau kesenangan. Begitu manfaat hilang, cinta pun pudar. Dari sudut pandang ini, sisi gelap cinta adalah sifatnya yang rapuh dan bergantung pada kondisi eksternal. Ia jarang benar-benar murni, dan seringkali terikat pada kepentingan. Di abad pertengahan, cinta banyak dibicarakan dalam kerangka religius. Santo Agustinus misalnya, membedakan antara amor Dei, cinta kepada Tuhan, dan amor mundi, cinta duniawi. Baginya, cinta kepada Tuhan adalah cinta sejati yang membebaskan, sementara cinta duniawi seringkali menjerat manusia dalam dosa, hawa nafsu, dan penderitaan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana filsafat Kristen memandang sisi gelap cinta. Ia bisa mengalihkan manusia dari tujuan spiritual, menjerat mereka pada hal-hal fana, dan menjauhkan dari keselamatan. Memasuki era modern, Arthur Schopenhauer memberikan pandangan yang jauh lebih pesimistis. Bagi Schopenhauer, cinta hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kehendak hidup untuk memastikan kelangsungan spesies. Menurutnya, ketika manusia jatuh cinta, mereka sebenarnya hanyalah alat dari naluri biologis yang ingin melahirkan generasi berikutnya. Apa yang kita sebut sebagai cinta romantis tidak lebih dari strategi alam untuk mempertemukan dua individu yang secara genetik cocok. Dari perspektif ini, sisi gelap cinta adalah penipuannya. Ia membuat manusia merasa sedang mengejar kebahagiaan pribadi, padahal sejatinya hanya menjadi budak dari dorongan biologis yang buta. Tidak heran Schopenhauer menyebut cinta sebagai salah satu ilusi paling besar dalam hidup manusia. Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman yang sering dikenal sebagai pemberontak terhadap moralitas tradisional, memiliki pandangan yang tak kalah tajam. Nietzsche melihat cinta sebagai arena perebutan kekuasaan. Menurutnya, di balik ungkapan kasih sayang, sering tersembunyi keinginan untuk memiliki, menguasai, dan mendominasi.
Ia bahkan mengatakan bahwa dalam cinta selalu ada unsur egoisme, karena seseorang mencintai bukan demi orang lain, melainkan demi kepuasan dirinya sendiri. Dengan kata lain, cinta adalah ekspresi dari kehendak untuk berkuasa, will to power. Sisi gelap cinta, menurut Nietzsche, terletak pada sifatnya yang tidak pernah benar-benar murni. Ia hampir selalu tercemar oleh ego, oleh keinginan untuk memiliki, dan oleh naluri untuk mendominasi. Søren Kierkegaard, filsuf eksistensialis dari Denmark, menyoroti cinta dari sisi pilihan dan tanggung jawab. Baginya, cinta bukan hanya perasaan, melainkan komitmen yang membutuhkan keputusan sadar. Namun, Kierkegaard juga melihat bahwa cinta bisa menjadi sumber kecemasan eksistensial. Ketika seseorang mencintai, ia membuka dirinya pada kemungkinan kehilangan, pada rasa sakit, bahkan pada absurditas hidup. Cinta membawa kebahagiaan, tetapi sekaligus menyingkap betapa rapuh dan terbatasnya manusia. Dari perspektif Kierkegaard, sisi gelap cinta adalah ketidakpastian yang melekat di dalamnya. Tidak ada jaminan bahwa cinta akan bertahan, dan kesadaran akan hal ini sering melahirkan rasa cemas yang mendalam. Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialis lain, bahkan lebih keras dalam kritiknya. Menurut Sartre, cinta seringkali adalah upaya sia-sia untuk menyatukan dua kebebasan. Setiap individu adalah makhluk bebas, tetapi dalam cinta, seseorang berusaha menjadikan kebebasan orang lain sebagai bagian dari dirinya. Inilah yang membuat cinta penuh konflik. Sartre menyebut bahwa dalam cinta selalu ada ketegangan antara kebebasan dan keterikatan. Kita ingin dicintai secara bebas, tetapi pada saat yang sama kita berusaha mengikat orang lain agar tidak pergi. Akibatnya, cinta seringkali berubah menjadi perjuangan tanpa akhir, di mana satu pihak berusaha menguasai kebebasan pihak lain. Sisi gelap cinta menurut Sartre adalah mustahilnya mencapai harmoni sempurna antara dua kebebasan yang berbeda. Jika kita rangkum, dari Plato hingga Sartre, dari Agustinus hingga Nietzsche, hampir semua filsuf besar menyingkap bahwa cinta adalah paradoks. Ia bisa menjadi jalan menuju kebaikan, tetapi juga bisa menjadi jebakan. Ia bisa memberi makna, tetapi juga bisa menimbulkan penderitaan. Ia bisa membebaskan, tetapi juga bisa memperbudak. Filsafat menunjukkan bahwa cinta tidak pernah sesederhana yang kita bayangkan. Ia adalah medan konflik antara ilusi dan realitas, antara egoisme dan altruis, antara kebebasan dan keterikatan. Mungkin inilah yang membuat cinta begitu kuat memengaruhi hidup manusia. Karena di balik segala janji kebahagiaan, cinta selalu menyimpan sisi gelap yang tak terhindarkan. Dan justru sisi gelap inilah yang membuat cinta terasa begitu nyata. Tanpa risiko kehilangan, tanpa kemungkinan penderitaan, mungkin cinta tidak akan pernah terasa sedalam ini. Cinta sering dipandang sebagai energi yang menyatukan manusia, sebuah kekuatan yang mampu meruntuhkan sekat-sekat perbedaan. Tetapi sejarah dan pengalaman manusia menunjukkan sisi lain yang jauh lebih gelap. Cinta juga mampu menghancurkan, menimbulkan konflik, bahkan memicu tragedi yang mengubah jalan hidup seseorang maupun jalannya peradaban. Ketika cinta melampaui batas kewajaran, ia bisa berubah menjadi obsesi kolektif maupun personal yang menggerakkan manusia ke arah kehancuran. Mari kita lihat dari catatan sejarah. Salah satu kisah paling terkenal adalah Perang Troya, yang konon dipicu oleh cinta Paris terhadap Helena, istri Raja Menelaus dari Sparta. Penculikan atau pelarian Helena bersama Paris dianggap sebagai penghinaan besar, memicu peperangan yang berlangsung bertahun-tahun dan menewaskan ribuan orang. Apakah cinta benar-benar alasan tunggal perang itu? Tentu tidak. Ada faktor politik, kekuasaan, dan ekonomi. Tetapi narasi tentang cinta menjadi simbol, menjadi api kecil yang menyulut konflik besar. Dari sini terlihat jelas bagaimana cinta bisa dijadikan alasan atau pemicu bagi tragedi kolektif. Dalam sejarah modern pun, kita bisa menemukan kisah cinta yang berujung pada bencana pribadi maupun sosial. Banyak pengkhianatan politik dipicu oleh hubungan asmara yang rumit. Seorang pemimpin bisa jatuh bukan karena kelemahan strategi, melainkan karena skandal cinta. Dari istana raja hingga kursi presiden, cinta telah menjatuhkan banyak tokoh besar. Inilah paradoksnya,
Cinta, yang tampak personal dan intim, seringkali memiliki dampak publik yang luas, mengubah arah sejarah. Tetapi tragedi cinta tidak hanya terjadi dalam skala besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menyaksikan bagaimana cinta menjadi alasan di balik kejahatan yang paling menyakitkan. Berita tentang pembunuhan karena cemburu, kekerasan karena pengkhianatan, atau bunuh diri karena patah hati adalah contoh nyata. Psikologi forensik mencatat bahwa banyak tindak kriminal didorong oleh motif cinta yang gelap, rasa memiliki yang berlebihan, ketidakmampuan menerima penolakan, atau keinginan balas dendam setelah ditinggalkan. Semua ini menunjukkan bahwa cinta, ketika dibawa ke titik ekstrim, bisa menghilangkan nalar dan memicu tindakan yang merusak. Konsekuensi ekstrim cinta juga tampak dalam fenomena bunuh diri romantis. Sepasang kekasih yang merasa tidak bisa hidup tanpa satu sama lain terkadang memilih mengakhiri hidup bersama. Kisah fiksi Romeo dan Juliet karya Shakespeare hanyalah salah satu representasi paling terkenal. Namun dalam kenyataan, kasus semacam itu terus terjadi di berbagai belahan dunia. Psikologi menjelaskan bahwa cinta yang bercampur dengan keputusasaan bisa menimbulkan ilusi bahwa kematian bersama lebih baik daripada hidup terpisah. Disinilah cinta mencapai bentuk paling tragisnya, bukan lagi tentang mempertahankan kehidupan, tetapi justru mengakhirinya. Ada juga fenomena cinta yang bertransformasi menjadi kebencian. Ungkapan, dari cinta menjadi benci, bukan sekadar pepatah, melainkan kenyataan psikologis. Semakin besar cinta yang diberikan, semakin besar pula luka yang ditinggalkan ketika cinta itu dikhianati. Rasa sakit ini bisa melahirkan dendam yang mendalam, bahkan lebih berbahaya daripada kebencian biasa. Karena kebencian yang lahir dari cinta membawa jejak kedekatan, membawa rasa dikhianati, dan seringkali lebih sulit dihapuskan. Tidak jarang, dendam semacam ini menjadi akar dari konflik panjang, baik pada level personal maupun sosial. Cinta ekstrim juga bisa melahirkan pengorbanan yang tidak sehat. Ada orang yang rela meninggalkan impian, karir, bahkan harga dirinya demi mempertahankan cinta. Pengorbanan sering dianggap mulia, tetapi ketika melampaui batas, ia berubah menjadi bentuk kehancuran diri. Banyak orang yang kehilangan jati diri karena terlalu larut dalam cinta. Mereka tidak lagi tahu siapa diri mereka tanpa pasangannya, seakan-akan eksistensi pribadi tidak ada artinya di luar hubungan itu. Dari sudut pandang eksistensialis, ini adalah bentuk alienasi, terasing dari diri sendiri karena larut dalam cinta yang menelan seluruh hidup. Jika kita tarik lebih jauh, cinta juga kerap dijadikan alasan untuk membenarkan tindak kekerasan besar. Fanatisme buta atas nama cinta terhadap bangsa, cinta terhadap ideologi, atau cinta terhadap Tuhan bisa berubah menjadi kekerasan terhadap mereka yang dianggap berbeda. Dalam konteks ini, cinta tidak lagi bersifat personal, melainkan kolektif. Tetapi polanya tetap sama. Cinta yang ekstrim, yang tidak seimbang dengan rasionalitas, melahirkan kebutaan moral. Sejarah penuh dengan perang dan pembantaian yang terjadi atas nama cinta yang salah arah. Dari semua ini, kita bisa melihat bahwa konsekuensi ekstrim cinta bukanlah sekadar kisah melodrama, melainkan fakta nyata yang meninggalkan jejak dalam sejarah manusia. Cinta yang berlebihan bisa menutup nalar, mengaburkan moral, dan menjerumuskan manusia pada kehancuran. Pada titik inilah, cinta memperlihatkan sisi tergelapnya. Ia bukan hanya bisa membuat manusia bahagia, tetapi juga bisa menjadi alasan manusia saling menghancurkan. Namun, menariknya, di balik tragedi-tragedi itu, manusia tetap kembali pada cinta. Meski berulang kali terluka, dikhianati, atau hancur, manusia tidak pernah benar-benar berhenti mencari cinta. Inilah ironi terbesar. Meski kita tahu cinta bisa memicu perang, pengkhianatan, dan kematian, kita tetap mendambakannya. Mungkin karena, seperti kata para filsuf, cinta adalah bagian dari hakikat manusia itu sendiri. Ia adalah kekuatan yang tidak bisa kita tolak, meski kita tahu risikonya. Cinta, sejak awal kita bahas, tampak seperti paradoks terbesar dalam kehidupan manusia. Ia bisa menjadi sumber kebahagiaan yang melambungkan seseorang ke puncak rasa syukur, tetapi juga bisa menjatuhkan manusia ke titik tergelap penderitaan. Dari sudut pandang psikologi,
cinta melibatkan sistem saraf, hormon, dan pola kognitif yang rumit. Dari sudut pandang filsafat, cinta adalah misteri eksistensi yang tidak pernah selesai diperdebatkan. Dan dari sudut pandang sejarah, cinta meninggalkan jejak yang sama sekali tidak sederhana. Ia bisa mempersatukan, tetapi juga memicu perpecahan. Jika kita menelaah lebih dalam, cinta sebenarnya adalah energi netral. Ia tidak dilahirkan sebagai sesuatu yang murni baik atau sepenuhnya buruk. Ia menjadi indah ketika ditempatkan dalam konteks kasih sayang, keterhubungan, dan rasa hormat. Tetapi ia berubah menjadi gelap ketika bercampur dengan obsesi, ego, dan ketakutan kehilangan. Dengan kata lain, cinta hanyalah bahan bakar, manusialah yang menentukan arah api itu. Api yang sama bisa menghangatkan rumah atau membakar habis hutan. Psikologi modern membantu kita memahami bagaimana menjaga cinta agar tidak berubah menjadi kehancuran. Konsep attachment theory misalnya, menjelaskan bahwa pola hubungan kita sejak kecil berpengaruh pada cara kita mencintai di masa dewasa. Orang dengan pola keterikatan aman biasanya mampu mencintai dengan sehat, penuh kepercayaan, dan tanpa rasa takut berlebihan. Sebaliknya, mereka yang tumbuh dengan pola keterikatan cemas atau menghindar cenderung mengalami cinta yang penuh ketakutan, kecemburuan, dan kebutuhan untuk mengontrol. Dari sini kita belajar bahwa mengenali diri sendiri adalah kunci utama agar cinta tidak berubah menjadi perang batin. Dari ranah filsafat, banyak pemikir mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Plato menganggap cinta sebagai jembatan menuju sesuatu yang lebih tinggi, tetapi ia juga memperingatkan tentang cinta yang terlalu terikat pada tubuh dan nafsu, yang bisa menjerat manusia dalam keterikatan rendah. Schopenhauer lebih keras lagi. Baginya cinta hanyalah alat ilusi yang digunakan oleh kehendak alam untuk melestarikan spesies. Menurutnya, penderitaan dalam cinta adalah sesuatu yang wajar karena manusia tertipu oleh dorongan biologis. Nietzsche mengingatkan bahwa cinta bisa melemahkan, kecuali kita menggunakannya sebagai bagian dari will to power, dorongan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sedangkan Kierkegaard melihat cinta sebagai sesuatu yang harus dihidupi dengan kesadaran, karena hanya dengan cara itu manusia bisa menemukan makna terdalam dalam kebebasannya. Dari pandangan-pandangan itu, kita bisa merumuskan satu kesimpulan: cinta tidak boleh dibiarkan liar tanpa kendali. Ia harus disertai kesadaran, refleksi, dan kemampuan untuk mengenali batas. Cinta tanpa kesadaran hanya akan menjadi obsesi. Cinta tanpa refleksi hanya akan melahirkan pengorbanan buta. Dan cinta tanpa batas hanya akan membawa pada kehancuran diri maupun orang lain. Di dunia modern, cinta menghadapi tantangan yang berbeda. Media sosial, budaya konsumtif, dan tekanan untuk selalu terlihat bahagia membuat banyak orang mengalami cinta dalam bentuk semu. Kita sering terjebak pada ilusi cinta yang ditampilkan di layar. Pasangan sempurna, kisah romantis tanpa konflik, kebahagiaan yang instan. Padahal, di balik layar, realitas cinta selalu penuh kerja keras, kompromi, dan keberanian menghadapi luka. Jika kita terus membandingkan cinta kita dengan standar ilusi itu, maka yang lahir adalah kekecewaan, perasaan tidak cukup, dan siklus penderitaan baru. Untuk itu, memahami sisi gelap cinta justru memberi kita kekuatan. Dengan mengenali bahwa cinta bisa memicu kecemburuan, obsesi, atau bahkan kekerasan, kita jadi lebih waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Dengan menyadari bahwa cinta bisa menjatuhkan kita ke dalam depresi, kita bisa membekali diri dengan kesadaran untuk mencari bantuan, berbicara, dan tidak larut sendirian. Dengan mengetahui bahwa cinta bisa menjadi alasan bagi perang dan kebencian, kita belajar bahwa cinta harus ditopang oleh nilai moral yang lebih tinggi, empati, tanggung jawab, dan penghormatan pada kebebasan orang lain. Namun, meski sisi gelap cinta begitu nyata, kita tidak bisa mengingkarinya. Cinta tetaplah kebutuhan dasar manusia. Tanpa cinta, kita akan terisolasi, terasing, dan kehilangan arah. Maka tugas kita bukanlah menghindari cinta, melainkan memeluknya dengan bijak. Kita harus berani merasakan kebahagiaan sekaligus siap menerima luka. Kita harus berani terhubung, tetapi juga siap melepaskan. Kita harus berani mencintai, tetapi tidak kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Pada akhirnya, cinta adalah cermin. Ia memperlihatkan siapa kita,
bagaimana kita menghadapi rasa takut, dan sejauh mana kita bisa bertumbuh. Jika kita mencintai dengan penuh kesadaran, cinta akan menjadi jalan menuju kedewasaan. Tetapi jika kita membiarkan cinta menguasai tanpa kendali, ia akan membawa kita ke jurang kehancuran. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah cinta baik atau buruk, melainkan bagaimana kita memilih untuk mencintai. Karena jawaban itulah yang menentukan apakah cinta menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup, atau justru menjadi bayangan gelap yang menelan kita. Dan disitulah letak keindahan sekaligus tragedi cinta. Ia selalu berada di tangan kita, menunggu untuk diarahkan. Pilihan ada pada kita. Apakah kita ingin cinta menjadi alasan untuk tumbuh, atau alasan untuk hancur?